Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari program studi manajemen Universitas PGRI Madiun akan menyampaikan tentang tugas kelompok dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Jadi perkenalkan, nama saya Nasrul Paranata, NIM 20011021134. Kemudian ada teman saya. Nama saya Yono Pandanandaya. Saya NIM 2003-102-136. Dan saya Farul Iqbal Hinamsyah dengan NIM 2003-102-109. Saya Frans Diko RFP dengan NIM 2003-1012122. Ya, jadi di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai tugas kelompok yang diberikan, yaitu berkaitan dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi langsung saja untuk yang pertama saya disampaikan. Ya, yang pertama itu dengan apakah OJK berhak menutup lembaga keuangan dengan hak tertentu. Untuk jawabannya, OJK dapat mengambil langkah-langkah tertentu seperti memberikan peringatan sanksi atau melakukan penutupan terhadap lembaga keuangan yang melanggar peraturan atau tindakan yang merugikan stabilitas sistem keuangan negara. Yang nomor 2 adalah siapa pemimpin OJK. Pemimpin OJK yaitu Ketua Dewan Komisaris OJK Mahendra Siregar. Yang selanjutnya yaitu apakah OJK berkaitan dengan Kementerian Keuangan. Ya, jadi jawabannya ya, jadi OJK itu berkaitan dengan Kementerian Keuangan. Yang memiliki kaitan dengan Kementerian Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk bank, asuransi maupun pasar modal. Kemudian OJK juga memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat serta memastikan stabilitas keuangan yang memiliki dampak langsung pada kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Selanjutnya nomor 4 ialah apakah kaitan OJK dengan Bank Indonesia dan apakah mereka memiliki fungsi yang sama. Yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia adalah dua lembaga yang memiliki peran penting dalam mengatur sektor keuangan di Indonesia. Namun mereka memiliki peran dan fokus yang berbeda. OJK adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk bank, asuransi, dan pasar modal. Sedangkan untuk Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang bertugas utama adalah mengatur dan mengawasi stabilitas nilai mata uang rupiah, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sektor keuangan. Salah satu peran adalah mengeluarkan kebijakan moneter, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda, OJK dan Bank Indonesia bekerjasama dan berkoordinasi dalam hal yang berkaitan dengan stabilitas sektor keuangan dan perekonomian nasional. Mereka saling berbagi informasi dan berkoordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Terus yang kelima itu ada OJK itu apa sih? Terus itu pertanyaannya, terus yang kita sampaikan itu OJK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Yang didirikan pada tahun 2011, OJK menggantikan beberapa lembaga pengatur yang ada sebelumnya dan menyatukan dalam satu wadah, termasuk pengaturan perbankan, pasar modal, dan industri asuransi. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai sejarah dan latar belakang pendirian OJK. Di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK didirikan pada tahun 2011 sebagai respon terhadap krisis keuangan global pada tahun 2008 dan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan regulasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin sejarah atau pendirian latar belakang OJK. Yang pertama dimulai pada 2008, yang mana pada saat itu krisis keuangan atau krisis global mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam menghadapi dampak krisis ini, pemerintah
dan regulasi keuangan menyadari perlunya peningkatan koordinasi dan pengawasan yang lebih baik dalam sektor keuangan. Kemudian yang kedua yaitu pemisahan fungsi pengawasan. Sebelumnya fungsi pengawasan terbagi antara beberapa lembaga seperti Bank Indonesia yang mengawasi bank, kemudian ada BPAPEM atau LK yang mengawasi pasar modal, dan Departemen Keuangan yang mengawasi lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang ketiga pendirian OJK sebagai respon terhadap kebutuhan akan pengawasan yang lebih baik, terintegrasi dan efisien. Pemerintah Indonesia mendirikan OJK melalui Undang-Undang Nomor 2021 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian tujuan dari OJK, tujuan utama OJK adalah melindungi kepentingan nasabah, menjaga stabilitas sektor keuangan, dan memastikan perkembangan yang sehat dan berkelanjutan dari lembaga keuangan di Indonesia. Sejak berdirinya OJK telah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan di sektor jasa keuangan Indonesia, serta melindungi kepentingan nasabah dan investor. Selanjutnya yang nomor 7 ialah fungsi dan tujuan OJK. Apa itu fungsi dan tujuan OJK? Nah, salah satu fungsi OJK ialah pengaturan dan pembinaan. OJK mengeluarkan peraturan dan kebijakan untuk mengatur lembaga-lembaga keuangan, termasuk bank, pasar modal, dan perusahaan asuransi. Mereka juga memberikan bimbingan dan pembinaan kepada lembaga-lembaga tersebut agar beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua ialah pengawasan. OJK melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan, menjaga stabilitas keuangan, dan melindungi kepentingan nasabah. Pengawasan ini melibatkan audit, inspeksi, dan penilaian risiko secara teratur. Yang ketiga adalah penyuluhan dan pelindungan konsumen. OJK memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat dan melindungi kepentingan konsumen dengan memastikan transparansi dan keadaan dalam produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan. Yang keempat ialah penyusunan kebijakan. OJK berperan dalam menyusun kebijakan strategis untuk sektor jasa keuangan, termasuk kebijakan terkait regulasi, pasar modal, keuangan inklusif, dan pengembangan industri keuangan. Selanjutnya ialah tujuan OJK. Yang pertama ialah melindungi kepentingan nasabah dan investor, menjaga kestabilan sistem keuangan, mendorong mengembangkan industri keuangan, dan yang terakhir ialah memastikan kepatuhan terhadap standar internasional. Yang nomor 8 ada tugas dan wewenang OJK. Yang tugasnya yaitu pengaturan dan pembinaan, mengeluarkan peraturan dan kebijakan untuk mengatur lembaga-lembaga keuangan, termasuk bank, pasar modal, dan perusahaan asuransi. Dua, ada pengawasan. Melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul. 3, penyuluhan dan perlindungan konsumen. Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait produk dan layanan keuangan. 4, penyusunan kebijakan. Menyusun kebijakan strategis untuk sektor jasa keuangan, termasuk kebijakan terkait regulasi, pasar modal, keuangan inklusif, dan pengembangan industri keuangan. Selanjutnya ada wewenang OJK, yaitu izin operasi. Memberikan izin operasi kepada lembaga keuangan, termasuk izin pendirian, perubahan status, dan izin lain yang diperlukan. 2, ada penerapan sanksi. Memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada lembaga keuangan yang melanggar peraturan, termasuk denda, peringatan, pembekuan izin, dan pencabutan izin operasional. 3, ada pengawasan kepatuhan. Memantau dan menilai tingkat kepatuhan lembaga-lembaga keuangan terhadap regulasi yang berlaku. 4, penyidik dan penyelidikan. Memiliki wewenang untuk melakukan penyidik dan penyelidikan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang diduga melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal. Yang 5, terakhir ada kolaborasi internasional. Berpartisipasi dalam kerjasama internasional dan lembaga pengawasan keuangan di negara lain untuk memperkuat kerjasama lintas batas dan pertukaran informasi.
Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.